Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syirahli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik semuanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta kepada Mas Wahyu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas Wahyu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya sudah hadir ya di ruangan Zoom ini. Sebelumnya Bapak cek terlebih dahulu kehadirannya. Yang pertama Mas Alif, ada? Alhamdulillah ada. Yang kedua Mas Amar, hadir? Alhamdulillah hadir juga. Ketiga Mas Handa, alhamdulillah hadir. 4 Mas Alvan, alhamdulillah hadir. 5 Mas Busro. Oke, Mas Busro sakit ya. Semoga Mas Busro cepat disembuhkan penyakitnya dan bergabung dengan kita secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Mas Perdi hadir, alhamdulillah. Dan terakhir Mas Wahyu, alhamdulillah hadir. Oke, sudah, terima kasih atas konfirmasinya semuanya. Tadi ada sebelum Bapak masuk, bukan sebelum Bapak masuk sih. Tadi pas Bapak masuk, pas Bapak buka Zoom-nya, tadi ada beberapa orang yang sudah terlebih dahulu menunggu di waiting room ya. Dan itu adalah bentuk daripada kedisiplinan. Ada Mas Wahyu, ada Mas Perdi, sama Mas Alvan tadi yang terlebih dahulu masuk. Nah, itu adalah bentuk dari kedisiplinan siswa sekalian. Bukannya yang lain tidak berdisiplin ya, tapi 3 orang ini adalah orang pertama yang masuk tepat waktu. Nah, yang lain agak terlambat dikit saja, seperti itu. 3 orang ini masuk terlebih dahulu dan itu adalah bentuk disiplin. Semoga dengan disiplin ini kalian akan meraih masa depan yang gemilang dan masa depan yang baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Alvan dan juga Mas Perdi atas ketepatan waktunya. Kemarin kita sudah belajar mengenai norma-norma ya, norma-norma di masyarakat, di sekolah dan juga di keluarga, di lingkungan keluarga. Ini pembelajaran lanjutan dari pembelajaran tersebut dan lebih detail lagi, yaitu pembelajarannya apa kira-kira ya? Ini terkait di sekolah, pembelajarannya di sekolah. Oke, ada menyebutkan norma di sekolah, itu bahasa termasuk betul. Terima kasih Mas Alif. Tapi ini lebih detailnya yaitu tata tertib di lingkungan sekolah, atau lebih detailnya itu aturan di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman tahu tidak tata tertib itu apa ya kira-kira ya? Ada yang menyebutkan tadi. Ada sudah Bapak sebutkan sebenarnya tadi. Apa ya? Oke, Mas Ferdi, kata Mas Ferdi aturan. Benar, aturan. Tata tertib itu adalah aturan. Aturan itu supaya kita itu di sekolah teratur, supaya kita di sekolah itu berdisiplin. Ini ada kaitannya dengan apa yang Ustadz sampaikan, apa yang Bapak sampaikan di awal tadi. Yang datang lebih awal tadi itu adalah termasuk orang yang mengikuti atau taat terhadap tata tertib yang ada di sekolah, yaitu hadir tepat waktu. Dan berdisiplin itu adalah bagian dari tata tertib ini. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, taat dan tata tertib itu punya hubungan yang erat sekali. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan tentang taat dan tata tertib.
yaitu apa? Quran surah An-Nisa ayat 54 yang bunyinya, katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Itulah ayat yang menunjukkan tentang taat dan tata tertib itu adalah salah satu dari berhubungannya antara tata tertib dan juga ketaatan. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih. Kira-kira apa sih pentingnya kita belajar teratur, belajar aturan, belajar tata tertib yang ada di sekolah? Ada yang mau jawab? Oke, Mas Alif tadi mengatakan bahwa aturan itu adalah supaya kita berdisiplin. Oke, bagus. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan juga. Nah, selanjutnya siapa lagi? Oke, Mas Wahyu. Kata Mas Wahyu, tata tertib itu supaya tidak kita langgar. Ya, betul. Karena kalau kita sudah tahu tata tertib dan sudah tahu adanya aturan, dan kita membaca akan aturan itu, berarti kita sudah mengetahui ada aturan seperti itu. Misal tadi ketika kita masuk Zoom awal-awal kan itu cuman ada 3 orang yang masuk, dan itu termasuk yang berdisiplin. Nah, yang lainnya kemana? Yang lainnya mungkin tidak masuk karena ada berbagai alasan, tapi di samping itu karena tidak masuk tepat waktu, maka itu adalah salah satu melanggar daripada tata tertib yang ada di sekolah, yaitu tidak masuk tepat waktu. Seperti itu teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian, contoh kenapa kita penting belajar tata tertib yang ada di sekolah. Oke, tapi di sini kita akan jelaskan secara umum saja tata tertib daripada sekolah, yaitu sekolah yang tata tertib yang ada di sekolah kita. Oke, selanjutnya Bapak akan perlihatkan PowerPoint mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Berikut PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Oke. Nah, di sini sudah sudah ada PowerPoint yang Bapak buat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung saja, yaitu dengan judul tata tertib di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita Bapak ulangi kembali, yaitu dengan memperhatikan PowerPoint mengenai tata tertib di lingkungan sekolah. Siswa dapat menyebutkan tata tertib di sekolah. Dengan memperhatikan percakapan pada PowerPoint, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus dan hal yang dilarang di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya Bapak tanya nih. Tadi kan kita sudah mengetahui atau menyebutkan apa itu tata tertib secara bahasa. Kata Perdi tadi di awal, yaitu tata tertib itu adalah aturan. Benar sekali. Oke, di sini lebih lengkapnya Bapak jelaskan. Tata tertib adalah peraturan yang telah disepakati oleh satu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Kemudian contohnya, nah kan tadi diberikan contoh masuk alif, masuk Zoom tepat waktu. Kalau daring itu adalah contoh tata tertib. Kemudian Perdi memakai seragam sekolah dengan rapi, itu juga adalah salah satu contoh dari tata tertib. Nah, kemudian Bapak akan minta kepada Mas Wahyu dan Mas Alvan untuk membacakan percakapan pada gambar. Mas Alvan yang baju yang warna pink dan Mas Wahyu yang berwarna biru. Oke, silakan. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib
berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir rapi, rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan, saling dorong bola, Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Oke, terima kasih Mas Alvan dan juga Mas Wahyu telah membacakan. Nah, kemudian tata tertib yang ada pada percakapan. Tadi disebutkan apa saja? Yang pertama, Mas Alif. Oke, bagus. Ada baju tadi. Jadi kita harus berpakaian rapi. Kemudian yang kedua, kata si Alvan. Kata Wahyu. Kata Wahyu ada juga memakai kaos kaki berwarna putih. Iya, betul. Kemudian ketiga, rok anak perempuan di bawah lutut. Betul. Memakai sepatu hitam, rambut disisir, rambut anak laki-laki harus pendek, dan tata tertib permainan saling dorong bola. Bagus. Bagus sekali. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tata tertib dalam berpakaian yang ada di sekolahmu. Ustadz minta kepada Mas Busro. Mas Busro tadi tidak hadir ya. Mas Handa nih, Mas Handa silahkan tuliskan di papan tulis. Di komentar ya, di komentar maksudnya. Di komentar tuliskan apa-apa saja yang ada tata tertib yang ada di sekolah kita. Oke, yang pertama, bagus. Satu, baju dimasukkan ke dalam. Oke, yang kedua, Mas Amar. Memakai dasi saat upacara bendera, benar. Yang ketiga, Mas Wahyu. Oke, Mas Wahyu menuliskan memakai seragam sesuai jadwal. Benar sekali semuanya. Itu adalah salah satu dan beberapa contoh dari tata tertib dalam berpakaian yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya adalah di sekolah itu ada hal yang harus dilaksanakan dan yang dilarang oleh kita, oleh siswa yang ada di sekolah selama berada di sekolah, yaitu hal yang harus dan dilarang dilakukan di sekolah. Hal yang harus dilakukan di sekolah contohnya yaitu melakukan piket sesuai jadwal, kemudian memakai seragam rapi sesuai jadwal, dan yang ketiga berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian ada juga hal yang dilarang dilakukan di sekolah, yaitu merusak buku perpustakaan, membuang sampah sembarangan, dan terlambat masuk kelas. Nah, tadi kan ada beberapa contoh, yaitu contohnya ada 3 orang pertama yang masuk tepat waktu. Itu adalah hal yang harus dilakukan di sekolah, yaitu hadir tepat waktu. Selanjutnya, nah ada gambar-gambar nih yang ada di layar kalian. Yang pertama ada Budi yang menyapu. Apakah itu tindakan yang bagus? Ya, tindakan yang baik dan harus dilakukan di sekolah, yaitu membersihkan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Apakah bagus? Tidak, kita X ya. Kita beri tanda X, dan itu tidak boleh atau dilarang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Apakah ini bagus? Ya, bagus. Ini betul dan harus dilakukan di sekolah. Yang keempat itu adalah anak-anak yang terlambat ya. Anak-anak yang terlambat, apakah itu bagus? Oke, bagus. Tidak, kata Mas Alif. Tidak, dan kita beri tanda X. Dan yang terakhir itu ada anak-anak yang berpakaian rapi sesuai jadwalnya. Oke, itu kita centang. Bagus sekali, terima kasih semuanya.
Kemudian ada manfaatnya, yaitu manfaat menaati tata tertib sekolah itu ada banyak ya sebenarnya. Tapi di sini Bapak menuliskan 2 contoh. Yaitu yang pertama datang tepat waktu. Manfaatnya pelajaran diterima dengan maksimal. Dan juga tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya yaitu mendengarkan guru mengajar, mendapatkan ilmu. Manfaatnya adalah mendapatkan ilmu. Oke, selanjutnya yaitu akibat dari melanggar tata tertib sekolah. Contoh melanggar tata tertib sekolah dan akibatnya yaitu datang terlambat. Akibatnya akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau ketinggalan pelajaran nanti gak bisa diulang lagi pelajarannya. Bisa diulang tapi di lain waktu, tidak untuk sekarang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor. Nah, silahkan perhatikan percakapan berikut. Mas Perdi, Ustadz minta Mas Perdi dan juga Mas Amar untuk membacakan percakapan berikut. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan belajar dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti akan timbul yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin dan bersih. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua akan dipanggil. Nah, seperti itu. Kesimpulannya sekarang yaitu mematuhi dan mentaati tata tertib yang ada di sekolah memiliki banyak manfaat. Misalnya, hidup terbiasa lebih disiplin, bersih, rapi, dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, jika melanggar tata tertib di sekolah, maka hidup akan kotor, berantakan, dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Maka dari itu, ayo kita taati tata tertib yang ada di sekolah kita. Sekian dari Ustadz pelajaran hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir dan terima kasih kepada siswa sekalian yang telah mengikuti pembelajarannya hingga akhir. Selalu ingat bahwa Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, pesan di atas menyatakan bahwa kita kan sedang menuntut ilmu sekarang. Semoga dengan menuntut ilmunya kita pada hari ini, kelak kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada siswa sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Alif sekarang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas Alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Alif sudah memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Kita tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.